Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ketiga gitu ya. Nah, kita akan membaca artikelnya terlebih dahulu, perisai perlindungan. Secara fisik, Daud mengalami kelelahan yang luar biasa. Jiwanya hancur dan emosinya pun juga sangat kering. Hari itu Daud memang tidak berada dalam kerajaannya yang nyaman. Hari itu dia berada di tengah padang gurun. Hari itu Daud tidak ubahnya seorang buronan musuh. Dan yang menyakitkan adalah Daud menjadi pelarian karena nafsu jahat Absalom, anak kandungnya sendiri. Hati orang tua mana yang tidak hancur melihat perlawanan anaknya sendiri? Ya, pengkhianatan seorang anak memberikan rasa sakit yang jauh dari apa yang derita padang gurun berikan. Di tengah yang situasi seperti itu, sesungguhnya sangatlah manusiawi apabila Daud mengeluh kepada Tuhan tentang anaknya itu. Bisa saja Daud berkata, "Tuhan, di mana keadilanmu? Bukankah aku sudah setia kepadamu?" Meskipun begitu, Daud sama sekali tidak melakukannya. Ganti keluhan, Daud justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Sebagai orang tua, kita pun terkadang mengalami fase padang gurun seperti yang Daud alami. Apakah kita menghadapi anak-anak yang suka melawan, bahkan terkesan berjiwa pemberontak? Situasi ini jelas membuat hati kita hancur. Sebagai manusia biasa, Daud pun hancur hati dan dipenuhi amarah. Namun demikian, dia belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, dia tetap belajar bersyukur. Di dalam hati yang bersyukur, hatinya dipenuhi kepercayaan bahwa Tuhan adalah perisai yang akan selalu melindunginya, dan dia menyatakan pertolongannya. Mempercayai Tuhan adalah ketika kita tetap memuji Tuhan di tengah kehancuran hati kita. Oke, mari kita membaca firman Tuhan. Kita akan membahas gini ya, menghadapi tantangan dan kesulitan, siapakah yang bisa kita andalkan? Adakah Tuhan tetap menyertai ketika umatnya berada dalam kesulitan? Gitu ya. Mazmur pasal yang ketiga, Mazmur Daud ketika dia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, mimpi buruk dari Absalom. Saudara, kalau kita perhatikan ayat pertama ya, Mazmur Daud ketika dia lari dari Absalom anaknya. Absalom memang jadi mimpi buruk bagi kehidupan Daud ya. Buktinya di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 22 dikatakan gini ya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Saudara, apa yang dilakukan oleh Absalom ini adalah penggenapan hukuman atas perbuatan dosa Daud ketika berzina dengan Batsyeba. Saudara perhatikan 2 Samuel pasal yang ke-12, 4 pasal sebelum dari 2 Samuel pasal 16 ya. Ayat 11 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Dalam hal ini orang lain ternyata anaknya sendiri, yaitu Absalom. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di apa saudara-saudara? Di siang hari. Saudara, kalau misalkan kita lihat ayat 22, itu dikatakan di atas soto, Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Perkataan di depan mata seluruh Israel itu berarti kelihatan, berarti pada waktu siang. Karena kalau misalnya dilakukan pada waktu malam, tidak mungkin ada penekanan di depan mata seluruh orang Israel. Jadi, 2 Samuel 16 ayat 22 itu adalah penggenapan dari 2 Samuel pasal yang 12 ayat yang ke-11. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, maka kita akan menanggung hukuman yang sudah Tuhan sediakan bagi kita sebagai konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, ya seperti itu. Harus tanggung hukuman. Ya toh? Yang sudah Tuhan sediakan, sama seperti Daud berdosa. Daud menanggung hukuman.
Tetapi jika kita adalah kaum pilihan Tuhan, maka Tuhan akan tetap menjaga kehidupan kita sehingga kita tidak sampai binasa karena hukuman tersebut. Saudara, bukan berarti orang pilihan itu tidak menerima penghajaran Tuhan ketika mereka berdosa. Tetap akan menerima hukuman Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan membinasakannya. Daud ini adalah orang pilihan Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat 13 dikatakan begini ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak mati. Saudara, Daud sadar akan keberdosaannya. Daud sadar bahwa dirinya pantas untuk dihukum. Tetapi satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menjauhkan Daud dari segala keberdosaannya dan dijamin Daud tidak dibinasakan. Engkau tidak akan mati. Saudara, di ayat 2 kita lihat keterpurukan hidup akibat dosa. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, memang kondisi Daud yang dikudeta oleh Absalom dan kondisi di mana para istri dan budik Daud diperlakukan tidak senonoh oleh Absalom, maka hal ini secara manusia dapat dikatakan Daud ini mengalami titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Seorang yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa mengalami kejadian yang hebat sekali keterpurukannya. Jadi, seorang yang dekat dengan Tuhan belum tentu hidupnya tidak mengalami masalah. Ini tak cerita Daud, ini bukti. Sekalipun Daud dipakai Tuhan luar biasa, tetapi Daud adalah manusia yang bisa jatuh ke dalam dosa dan menanggung hukuman Tuhan atas segala keberdosaannya tersebut. Ayat 3 dikatakan, tetapi engkau Yahweh adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, dalam kondisi yang terpuruk, sesuai janji Tuhan bahwa Daud tetap dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak akan dibinasakan, dia akan dijauhkan dari segala keberdosaannya. Daud ini sekalipun melukai hati Tuhan, tapi Daud itu tetap mendatangi Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dan kesulitan yang dihadapinya. Seringkali gini ya, ada orang yang merasa mempermalukan Tuhan. Maka karena sudah mengecewakan hati Tuhan, maka orang tersebut tidak mau datang lagi kepada Tuhan karena apa? Karena dia malu. Tetapi perasaan yang seperti itu adalah tipuan iblis yang sangat jitu, yang membuat orang berdosa itu semakin menjauh dari Tuhan. Jadi semakin orang merasa orang berdosa itu merasa tidak layak, ya toh. Kemudian tidak mau datang kepada Tuhan karena merasa diri sangat kotor, sedangkan Tuhan itu suci. Dia mau semakin menjauh daripada Tuhan. Dan itu justru akan semakin membuat iblis bertepuk tangan. Ketika orang itu berdosa, maka justru orang tersebut harus mendatangi Tuhan. Karena Tuhan yang suci itulah yang bisa menyembuhkan kita dari segala keberdosaan kita. Orang sakit itu datang cari tabib, bukan malah menjauhi tabib. Kita semua itu adalah orang yang sakit. Di hadapan Tuhan itu orang yang sakit. Orang yang patut, perlu untuk disembuhkan. Jadi, jangan pernah, kalau kita sudah sadar akan keberdosaan kita, maka kita malah menjauhi Tuhan karena merasa tidak layak. Merasa tidak pantas untuk diampuni. Merasa bahwa dosanya itu terlalu banyak, sehingga tidak merasa layak untuk menerima kasih dan pengampunan Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah untuk menjauhi tabib, tetapi datanglah untuk mendekat, mencari tabib. Oke, Tuhan tidak mengabaikan seruan orang yang berdosa. Saudara perhatikan baik-baik ya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, ketika manusia berdosa, tetaplah berseru pada Tuhan. Tuhan tetap menjawab. Daud berseru dengan hati yang hancur. Hal tersebut dapat kita baca dalam Mazmur pasal 51, yang adalah Mazmur penyesalan Daud. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita harus disertai dengan hati yang hancur. Mengakui segala keberdosaan kita, mengakui segala kelemahan kita. Jangan kita menjadi orang yang sok kuat. Mentang-mentang kuat di dalam Tuhan gitu ya. Maka kita tidak mau mengakui kelemahan kita. Akui segala kelemahan kita.
sebagai manusia, segala kedagingan kita, kegagalan kita dalam mengikut Tuhan. Karena kejujuran di mata Tuhan itu justru sangat penting. Ingat saudara peristiwa pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh di bait Allah ketika mengaku dosa di hadapan Tuhan? Tapi dia jujur. Bandingkan, Tuhan lebih berkenan pada pemungut cukai ini daripada orang Farisi yang mengaku berpuasa Senin Kemis lah, membayar persepuluhan dari Selasi dan lain sebagainya. Saudara, bukan berarti aktivitas keagamaan tidak penting. Tetapi jikalau aktivitas keagamaan tidak ada hati yang menggerakkan dan motivasi yang benar, maka itu semuanya akan sia-sia. Nah, kembali ke topik, Tuhan tidak mengabaikan seruan orang yang berdosa. Saudara, jangan pernah saudara berpikir bahwa ketika Anda berdosa, Anda kotor, Anda hina, maka apapun yang Anda katakan dan seru kepada Tuhan, maka Tuhan tidak mendengar. Justru Tuhan datang untuk menebus dosa orang-orang seperti Anda dan saya. Memiliki hati yang damai, sekalipun kondisi di luar berkecamuk. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, biasanya ketika seorang itu dalam kekhawatirannya, ini kan mau diserbu oleh Absalom ya, ini dalam kekhawatirannya, maka dirinya itu pasti tidak bisa tidur. Betul ya? Tapi hal yang luar biasa yang terjadi dalam diri Daud. Walaupun dirinya menurut penilaian manusia, mengalami keterpurukan yang luar biasa, bahkan nyawanya bisa terancam karena serangan dari Absalom, tetapi Daud tetap bisa tidur tenang. Saudara, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Daud tetap bisa tidur tenang di tengah ancaman serangan dari Absalom. Hal ini terjadi karena Daud percaya kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada kekuatan Absalom. Apakah hari ini kita sudah memiliki iman yang seperti Daud? Yaitu percaya bahwa kekuatan Tuhan itu jauh lebih hebat dari kekuatan semua musuh yang ingin mencelakai kehidupan kita. Sudahkah saudara memiliki iman yang seperti itu? Ataukah Anda justru tidak memiliki iman? Sehingga Anda tidak memiliki hati yang damai, sekalipun kondisi di luar itu berkecamuk. Saudara, rahasianya sama seperti Daud, yaitu mengandalkan Tuhan senantiasa. Bisa tidur, sekalipun di luar sana Absalom mengancam. Tak hanya mengancam, Absalom itu sudah menduduki daripada kerajaannya. Jadi, luar biasa. Tapi Daud, di tengah situasi yang keterpurukan ini, dia tetap mengandalkan Tuhan dan dia tetap percaya Tuhan lebih besar dari segala permasalahan yang dia hadapi. Apakah ada Tuhan dalam setiap inci kehidupan kita? Daud berkata ayat 6 ya, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Yahweh, tolonglah aku ya Allah. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat 6 ini adalah bukti keberanian Daud. Daud memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan ketika menghadapi Goliat. Musuh Israel yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tapi toh akhirnya Daud bisa mengalahkan. Daud semasa muda ketika belum jadi raja juga memiliki pengalaman untuk bertarung dengan hewan buas. Yang kekuatannya lebih besar dari dirinya. Tapi toh Tuhan tetap menyelamatkan Daud dari semua lembah kekelaman yang dilalui. Bahkan di dalam Mazmur 23 Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menjagaiku. Kebersandaran Daud kepada Tuhan, ini benar-benar suatu totalitas yang harus kita teladani. Karena seringkali kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kehidupan kita. Maka mulai sekarang, hendaklah kita tetap mengandalkan Tuhan senantiasa dalam segala perkara. Dalam kita merencanakan segala sesuatu, libatkanlah dia. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada kita, apakah memang ada Tuhan dalam setiap inci kehidupan kita? Maka kita bisa menjawab, ya. Hendaklah kita menjadi orang yang benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi selalu mengandalkan Tuhan senantiasa. Oke, pertolongan Tuhan di balik setiap kebaikan yang dialami manusia. Dari Tuhan, dari Yahweh, datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, Mazmur 3 ini diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bagus. Yaitu mengagungkan Tuhan, dari Tuhan
datang pertolongan. Daud sangat menyadari bahwa dia bisa menjadi raja, bahwa dia bisa melewati segala tantangan yang mengancam. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri. Ketika Saul memburunya terus-menerus sampai mau membunuhnya, itu juga karena anugerah Tuhan. Bahkan di tengah situasi di mana Daud itu bisa mengalahkan Saul, bahkan bisa membunuh Saul, maka Daud tetap menghargai Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak membunuh Saul, walaupun memiliki kesempatan untuk membunuhnya di Gua Adulam. Ini juga karena pertolongan Tuhan. Daud bisa memiliki karakter yang dilembutkan seperti tersebut. Daud mengalami banyak sekali momen bersama dengan Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan yang hebat, Daud tidak pernah melupakan bahwa Tuhan ada di balik semua kebaikan yang dia alami. Seringkali manusia itu lupa bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap kebaikan yang Anda alami. Kebaikan-kebaikan apa yang selama ini sudah Anda alami? Pernahkah Anda bersyukur kepada Tuhan bahwa atas kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan Anda? Saudara, bersyukurlah senantiasa pada Tuhan. Pujilah Tuhan senantiasa. Katakanlah berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Bahwa segala berkat itu datang dari Tuhan. Segala kebaikan ada Tuhan di baliknya. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.